Islam itu agama Allah, bukan agama raja atau agama keluarga. Tidak ada jaminan karena keluarga kalau tidak mau syahadat atau ingkar terhadap dakwah, kemudian bisa diselamatkan dari siksa Allah. Wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa ya tajri bihim mim maujin kal jibali wa nadanahum nuh wa kana fi ma'jili ya bunayya rakab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung, dan Nuh memanggil anaknya, sedangkan anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Qala sawi ila jabali yasimuni minal ma. Qala la simal yawma min amrillah ila marahima wa hala bainahumal mauju wa kana minal mughrakin. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Karena kebodohannya dia menduga bahwa banjir itu tidak akan dapat mencapai puncak-puncak bukit dan gunung, dan bahwa seandainya dia mengungsi ke puncak gunung itu, niscaya dia dapat selamat dari air bah tersebut. Karena kebodohanlah orang menolak dakwah, padahal tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah ketika ia datang kepadanya. Ada orang yang merasa sudah Islam karena orang tuanya Islam atau bernaung di bawah naungan sebuah organisasi Islam, sementara tingkah lakunya memusuhi Islam. Apakah Islam itu seperti bangsa atau suku atau keturunan? Jika putra Nabi Nuh ini seorang Muslim, kenapa ia ditenggelamkan? Jika putra Nabi Nuh ini termasuk orang Islam karena ia turunan Nabi Nuh, kenapa Nabi Nuh tidak bisa membelanya di hadapan Allah? Wakila ya ardu blai ma'aka wa ya samau aqli wa gidal ma wa kudiya mudiyal amru wastawat alal judi wa kila budali qaumid dhalimin. Dan difirmankan, hai bumi telanlah airmu, dan hai langit hujan berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang jalim. Mujahid mengatakan bahwa judi adalah nama sebuah bukit yang terletak di Jazirah Arab. Semua gunung saling meninggikan dirinya dari banjir pada hari itu agar tidak tenggelam. Tetapi bukit judi bertawadu merendahkan dirinya kepada Allah. Karena itu ia tidak tenggelam. Dan bahtera Nabi Nuh berlabuh di atasnya. Qatadah mengatakan bahwa bahtera Nabi Nuh berlabuh di atasnya selama 1 bulan sebelum mereka turun dari bahtera. Qatadah mengatakan Allah membiarkan bahtera Nabi Nuh tetap ada di atas bukit judi, yaitu di salah satu kawasan Jazirah, sebagai pelajaran dan pertanda hingga dapat dilihat oleh generasi pertama dari kalangan umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak bahtera yang ada sesudahnya, tetapi semuanya hancur dan menjadi debu. Binasa dan merugilah mereka, serta dia jauhkanlah mereka dari rahmat Allah. Sungguhnya mereka telah binasa sampai ke akar-akarnya, sehingga tiada seorang pun dari mereka yang masih hidup. Wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalu ghairu salihu fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun inni a'idzuka al takuna minal jahilin. Allah berfirman, hai Nuh, sungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sungguhnya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu mohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa la tarhamni akum minal khasirin.
Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." Orang tuanya soleh, terkadang anaknya belum tentu soleh. Nabi Nuh membela putranya yang membangkang di hadapan Allah. "Ya Allah, ini putraku." Tetapi dalam Islam tidak ada nepotisme atau kolusi. Membela kesalahan karena keluarga. Dengan tegas Allah menegur Nabi Nuh. "Ia bukan keluargamu karena amalnya tidak soleh." Tidak boleh ada kecenderungan pada kebatilan dan kesalahan. Meskipun itu adalah keluarga yang harus dibela. Qila ya Nuhu bit bisalami minna wa barakatin alaika wa ala umami mimma ma'ak wa umamun sanun matiuhum thumma yamassuhum minna adabun alim. Difirmankan, "Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat dari orang-orang yang bersamamu, dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami." Menurut dugaan ahli kitab Taurat, berlabuhnya bahtera Nuh di atas bukit Judi adalah pada bulan 7 tanggal 17-nya, dan pada permulaan bulan ke-10 Nuh alaihissalam melihat puncak-puncak bukit. Setelah berlalu 40 hari, Nuh membuka pintu bahteranya. Lalu ia mengirimkan burung gagak untuk melihat keadaan air, tetapi burung gagak tidak kembali lagi. Lalu Nuh mengirimkan burung merpati, dan burung merpati itu kembali lagi kepadanya, karena tidak menemukan daratan untuk tempat hinggapnya. Maka Nabi Nuh mengulurkan tangannya kepada merpati itu dan menangkapnya, lalu memasukkannya kembali ke dalam bahtera. Kemudian berlalulah 7 hari, dan Nuh kembali mengirimkan burung merpati untuk melihat keadaan daratan. Merpati itu kembali kepadanya pada sore harinya, sedangkan di paruhnya terdapat daun pohon zaitun. Maka Nuh mengetahui bahwa air telah menyurut dari permukaan bumi. Nuh tinggal selama 7 hari lagi. Kemudian dia kembali mengirimkan burung merpati itu, dan ternyata burung merpati itu tidak kembali. Maka Nuh mengetahui bahwa daratan telah muncul. Telah genap 1 tahun sejak Allah mengirimkan banjir besar hingga Nuh mengirimkan burung merpati, dan pada tanggal 1 bulan pertama dari tahun berikutnya daratan telah tampak. Maka Nuh membuka penutup bahteranya. Dan pada bulan yang kedua dari tahun berikutnya, itu pada tanggal 26-nya, diucapkan selamat kepada mereka. "Selamat atas kemenangan kalian. Selamat menikmati kebebasan melaksanakan syariat Allah. Dan bagi yang tidak taat kepada Allah akan mendapat siksa seperti siksa yang telah kalian lihat pada orang-orang yang menolak dakwah itu." Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada fasbir innal aqibatu lil muttaqin. Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu. Tidak pernah kamu mengetahuinya, tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi Nuh dan yang menerima dakwahnya adalah gambaran orang-orang takwa. Orang takwa yang akan memenangkan setiap pertarungan dan peperangan. Oleh karena itu, jika hari ini betapa sulitnya dakwah, betapa kerasnya penentangan terhadap risalah, ingatlah kisah Nabi Nuh ini. Bersabarlah, karena yang bersabar akan meraih kemenangan. Bersabar artinya tidak cepat mengambil keputusan, tidak terpancing atas sikap penentangan mereka, lurus niat dengan serampangan dan tergesa-gesa. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.